Di bulan Januari, alias buku pertama yang aku baca di tahun 2022 adalah historical romance berjudul Duke of Midnight. Menurut aku buku ini, dan kita bakal mencari tahu siapa sosok Eumenides itu, dan aku suka banget sama buku ini. Tapi aku suka banget sama buku ini dan aku bisa paham bahwa memang Mariana Zapata itu punya magic gitu di dalam bukunya yang bikin kita itu suka sama bukunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bacaan di bulan Februari, dan di bulan Februari ini gak terlalu banyak buku yang aku baca dibandingkan di bulan Januari. Dan di bulan Februari, buku pertama yang aku baca adalah Study in Scarlet, buku karya Sir Arthur Conan Doyle, aku nggak tahu cara pronounce-nya, dan ini adalah buku pertama kalau nggak salah dari seri Sherlock Holmes yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle. Dan aku menyesal kenapa aku baru membaca dan baru kenal Sherlock Holmes sekarang. Kalau misalkan kalian suka detektif Conan, dan aku juga suka detektif Conan, udah ngikutin detektif Conan dari lama, pasti udah nggak asing sama yang namanya Sherlock Holmes, karena Sherlock Holmes ini adalah detektif yang dipuja banget dan yang jadi idolanya Shinichi banget gitu. Dan aku bisa paham kenapa Shinichi suka banget sama sosok Sherlock Holmes ini. Kalau kalian lebih kenal detektif Conan dibandingkan Sherlock Holmes dan belum baca Sherlock Holmes, aku bisa bilang kalau sosok Sherlock Holmes ini emang benar-benar jadi inspirasinya Shinichi, karena apa yang dilakukan oleh Shinichi itu benar-benar ngikutin Sherlock Holmes banget. Jadi kayak Sherlock Holmes di sini suka menebak profesi orang, kayak misalkan dia menganalisis seseorang dan dia bisa melihat orang itu punya pekerjaan apa dari ciri-ciri yang ada di tubuh orang tersebut. Dan hal itu juga gak asing kan, yang sering dilakukan oleh Shinichi juga gitu di Detektif Conan. Dan buku ini untuk Study in Scarlet ini lebih berfokus ke pengenalan karakter Sherlocknya. Jadi untuk kasusnya menurut aku gak terlalu wah, tapi tetap bisa dinikmati banget. Jadi buku itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu diceritakan oleh sosok Dr. Watson, di mana Dr. Watson ini adalah seorang pensiunan tentara yang sedang mencari roommate atau nyari teman sekamar, karena dengan punya teman sekamar kan biaya kamarnya jadi lebih murah gitu. Dan akhirnya dia ketemu sama seseorang teman, dan teman itu bilang, ini ada nih yang namanya Sherlock gitu yang mau nyari teman kamar juga. Akhirnya Dr. Watson bertemu dengan Holmes, dan di situ Dr. Watson merasa tertarik karena Holmes ini orangnya agak aneh gitu. Dia itu tahu banyak tentang kimia, dia tahu banyak tentang racun-racun, tapi dia bukan dokter. Dan Dr. Watson itu penasaran, si Holmes ini tuh kerjanya apa sih gitu. Dan akhirnya Dr. Watson jadi nganalisis si Holmes, dia ngeliatin sehariannya Holmes, dia ngeliatin Holmes tuh kayak gimana. Dan untuk bagian yang kedua itu ngejelasin tentang masa lalu dari pelaku kayak gitu. Dan untuk kasusnya sendiri ditemukan sesosok mayat di sebuah rumah kosong, aku lupa nama daerahnya, yang pasti ada rumah kosong gitu, dan ditemukan sesosok mayat di sana, dimana mayat itu tidak ada darah sama sekali. Jadi dibunuh tapi tidak menggunakan pisau, tidak menggunakan benda tumpul atau benda tajam gitu ngebunuhnya. Dan di TKP juga terdapat tulisan Rache, R-A-C-H-E, yang berarti dendam di dalam bahasa Jerman. Selain itu korbannya juga memiliki identitas sebagai orang Amerika, dan orang-orang di sana berspekulasi kalau misalkan ini bisa jadi pembunuhan yang diakibatkan oleh kelompok politik kayak gitu, tapi Sherlock Holmes memiliki pikirannya sendiri yang lebih tepat. Oke, jadi itu aja untuk buku ini. Aku rekomen banget untuk baca buku ini, dan bukunya juga tipis, jadi nggak akan capek bacanya. Aku juga suka sama narasinya. Narasinya ini gak terasa seperti buku klasik gitu loh, padahal ini klasiknya tuh klasik banget ya, tapi entah kenapa enak banget gitu narasinya. Buku selanjutnya aku baca adalah Dia Adalah Kakakku karya Terelie, dan aku sudah mendiskusikan buku ini bersama Kiki. Aku bakal taruh linknya di sini atau di description box. Itu diskusinya live, jadi agak lama videonya sejam, tapi aku bakal ceritain aja sinopsis dari buku ini. Buku ini bercerita tentang kehidupan 5 orang kakak beradik di sebuah desa atau perkampungan bernama Lembah Lahambai, di mana di sana mereka itu hidup kekurangan, tapi mereka punya mental orang kaya gitu. Jadi mereka tuh benar-benar suka bekerja keras dan mereka nggak minta-minta. Nah, kakak mereka bernama Laisa selalu mengajarkan adik-adiknya untuk ayo bekerja keras gitu. Dan buku ini bisa dibilang slice of life, seperti buku-buku Terelie pada umumnya, dimana kita bakal ngikutin kehidupan mereka berlima, dan di sini lebih menyoroti bagaimana
Laisa sebagai sosok kakak itu benar-benar berkorban untuk adik-adiknya. Bahkan Laisa itu tidak bersekolah demi menghidupi adik-adiknya dengan bekerja di ladang bersama mamanya gitu. Dan buku ini tuh emang benar-benar sedih banget. Buku ini udah pernah difilmkan juga dengan judul Bidadari Surga, karena buku ini sebelumnya memang berjudul Bidadari Surga. Aku suka banget sama buku ini. Buku ini benar-benar mengajarkan banyak pelajaran seperti buku-buku Terelie pada umumnya. Buat yang penasaran, bisa banget baca buku ini. Oke, jadi itu aja buku-buku yang aku baca di bulan Januari dan juga bulan Februari. Buku apa aja yang kalian baca di bulan Januari dan bulan Februari, kasih tahu ya di kolom komen. Jangan lupa untuk follow Instagram aku @kedikbooks dan juga Goodreads aku @kedikbooks. Mari kita berteman di Instagram dan Goodreads aku. Dan jangan lupa untuk tonton video-video aku yang lainnya. Aku bakal taruh di sini atau di description box. Sampai jumpa di video-video yang lain. Dadah!